Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya juga baru selesai rapat nih, Ustaz Deden nih, jalin rapat. Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Berjumpa lagi malam hari ini dalam program Tadabbur untuk mendapatkan hidayahnya. Semoga semoga kita semua mendapat rahmat besar ya pada malam hari ini dari hidayah-hidayah yang akan kita baca, khususnya di surah An-Nisa dari ayat 7 pada malam hari ini sampai ayat 10 ya, yang belum tuntas. Kemarin baru ayat 6, ternyata kayak 6 kayak balik lagi ke awal lagi. Dulu kita bahas ayat 6 tuh satu kali pertemuan, ternyata setelah diulang sama juga ya. Baik, langsung saja coba dibacakan dulu satu orang dari anak yang di Tebet ya, cewek. Satu orang dibaca ayat 7 sampai ayat 10 ya, dipersiapkan. Kemudian untuk em, petugasnya pada malam hari ini ya, ayat 7 sampai 10 kita butuh 4 orang yang siap untuk mengambil poin-poin penting, lalu kemudian membuat tema, subtema setiap ayat ya. Yang suka pada tantangan pastinya malam hari ini akan muncul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى. Salah. ini kalau salah di situ kayak bukan santri, Ustaz. Iya, masa di situ salahnya? Hah? Ini enggak, ini fatal kalau santri salahnya di situ. Ya. Ulul qurba. Tidak ada ulul. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه Ulangi dari awal, wakafnya salah, itu fatal juga. Ulangi dari awal. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. Salah. Wal yatama, salah. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية Jangan ulangi. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا Zurri. Coba baca iyanya gimana yang benar tasydidnya. Dari awal. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون. Nggak bagus tuh. Dari inna. Barang. Langsung inna saja deh. Innama. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya, diperbaiki lagi banget itu, mesti bengkel lagi. Ya, atau karena entah kenapa malam hari ini kamu. Jadi harus dibongkar, pasangnya luar biasa tuh nanti. Ya, perbaiki lagi ya bacanya ya. Sadaqallahul azim. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufa catat semuanya ya, nanti dari ayat 1 sampai 10 tentang apa tema besarnya, tema utamanya. Maaf Ustadz, ini suaranya rada-rada malam. Iya. Untuk ayat 8 ada 2 poin Ustadz. Apa itu? Yang pertama, ini saya ambil dari Tuan Hasan ya Ustadz. Iya. Dan apabila keluarga yang hampir dan anak-anak yatim dan orang-orang yang miskin hadir waktu pembagian harta, maka hendaklah kamu beri mereka dari harta peninggalan itu. Yang pertama.
Poin yang pertama. Poin yang kedua, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi apa cerita tentang apa ayat ini berarti ini? Apa isinya? Jadi pada waktu pembagian harta waris dilaksanakan, jika pada Hmm, saat itu, jika pada saat itu hadir kerabat ya. kita itu bisa terdiri dari saudara, anak-anak yatim yang ada dalam keluarga kita, Hmm, atau ada juga termasuk juga orang-orang miskin, maka hmm, mereka itu hendaknya tidak hanya mendengar pembagian dari waris yang dibagikan buat kita. Hendaknya kita juga memberi mereka itu sebagian sebagai istilahnya apa ya, kado atau hadiah sebagai uang dengar gitu, Ustadz. Dan iya. sebaiknya kita berkata-kata pada waktu membagikan eh, sedikit untuk mereka itu dengan kata-kata yang manis, tujuannya ya tidak untuk menyinggung atau untuk apa ya, supaya silaturahminya tetap berjalan. Itu mungkin Ustaz. Iya, jadi bukan cuma ngasih ya, tetapi juga kata-katanya mesti baik ya. Iya Ustaz. Oke, jadi kira-kira apa nih tema ayat ini? Kalau kita bikin tema, Temanya kalau menurut saya hadiah buat kerabat yang tidak punya hak waris. hadiah untuk yang hadir kali maksudnya ya. Oh iya, Ya, iya saat Ustaz. pembagian warisan. Hadiah ya. Hadiah dan selain hadiah apalagi? Perkataan, Kata-kata ya. perkataan Ya, yang halus. jadi pemberian dan ungkapan. Jadi dua situ ya. Ya ya, ya Ustaz. Yang baik untuk yang hadir saat pembagian waris. Coba ulangi apa kira-kira temanya? Pemberian dan ungkapan yang baik saat pembagian harta waris. Untuk yang hadir ya. Ya, pembagian dan ungkapan. Yang hadir berapa orang di sini? Berapa kategori yang Anak berhak? ya, yang yang pertama anak-anak yatim, Enggak deh, yang pertama bukan. keluarga yang pertama, keluarga yang hampir berarti apa? Iya, Kerabat. kerabat, Ya, yatim, anak-anak yatim, orang-orang miskin. miskin. Ya, 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 itu sih yang prioritas ya. ya. Oke, jadi gimana istilahnya? Tadi ulangi temanya. Pemberian dan ungkapan yang baik bagi yang hadir pada saat pembagian harta waris. Warisan. Ya, Masya Allah. Gimana Mas Dedan? Udah Wah, bagus nih Ustaz. siapa dulu dong anaknya? boleh lah. Ketularan anaknya Ustaz. Iya, ketularan anaknya ini. Ya, jadi saya minta buat tema berarti harus menguasai keseluruhan isi ya. Keseluruhan isinya secara makro. Catat ya. Saufa sebagai katibus sirri. Oke, dapat ayat 9. Ayat 10. Silakan Ibu 10. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 10 ini ada 2 poin Ustaz. Ya, Yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan aniaya itu tidak lain melainkan menelan api ke perut-perut mereka. Poin 2, dan mereka akan masuk di api yang bernyala-nyala. tentang apa sih ayat ini ceritanya? Tentang ancaman keras bagi orang yang memakan harta anak yatim Ustaz. Kayak apa digambarkan? Mereka akan menelan api ke perut mereka dan mereka akan masuk di api yang bernyala-nyala. Di dunianya dianggap makan api, di akhirat dibakar Dia sama masuk api ya. neraka. Iya, Kalau memakan harta yatim dengan zalim, iya, ya. iya Ustaz.
Jadi temanya apa dong kalau gitu? Ancaman keras bagi yang memakan harta anak yatim, Ustadz. Di dunia dan di akhirat. Oke, boleh. Walaupun masih terlalu umum ya. Ancaman neraka atau ancaman api neraka ya. Ya, Karena 2 kali kata api disebutkan di situ. Jadi kata apinya harus ada sebetulnya. Api neraka dan api di dalam perut mereka ya. iya Ustadz. Hmm. Ancaman api neraka buat yang memakan harta yatim dengan cara yang zalim. Tadi dari Ustadz Deden bahwa di bawah payung besar bertakwa ada 2 aspek, yaitu menjaga hubungan. Pertama, menjaga hubungan saudara. Yang kedua, menjaga harta. Dan menjaga harta ini ada dalam realisasi 6 tindakan. 1, menjaga harta anak yatim. Jangan mencampur harta yatim dengan harta dengan lainnya. Terus jangan menukar. Jangan ikut makan anak yatim bila kaya, dan bila miskin bisa mengambil secara ma'ruf. Kemudian 2, memberi mahar. 3, tidak memberi harta pada yang kurang akal. 4, menjalankan waris. 5, memberikan rizki kepada kerabat, yatim, dan miskin yang hadir pada waktu pembagian waris. Dan 6, tidak memakan harta waris secara zalim. Harta yatim. Harta Secara yatim, zalim. harta yatim secara zalim. Ya, alhamdulillah secara garis besar sudah tercover ya. Memang berat sih, 10 ayat aja kita berat ya kalau mau diambil secara detail. Tapi alhamdulillah malam hari ini untuk pengelompokan yang pertama, 10 ayat pertama berdasarkan pilihan ini kalau tadi milihnya ruku sih. Kalau ruku memang berat ini. Ya, kebanyakan. Ini kadang berat buat jamaah, berat, nggak kuat. Jadi ngeblur. Tujuan utamanya kurang sampai nih. Coba nanti kita lihat juga pembedahannya ya, Saudara. Iya, Ustaz.